Nanti dari mulut ke mulut, oh gini loh fungsinya kan. Mendasar BPJS Ketenagakerjaan. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life masih disiarkan langsung dari Studio 1 Makan Jago Oven Roastery Gedung Kreatif Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih di talkshow kita bersama dengan Ibu Murni ya. Murni. Masih senang betul sekali ini. Sebenarnya hal yang menarik karena semangat yang Ibu hadirkan juga pagi ini memberikan informasi dan juga tentunya yang di luar sana bisa lebih paham Bu. Iya sih. Ternyata Ya. seperti ini jalurnya ternyata ada hal yang harus kita perhatikan. Tidak asal mengumpulkan data dan tidak asal menerima informasi dari orang lain. Iya. Bang Ali juga bilang ini sangat penting sekali. Tentunya ini suatu apresiasi yang diberikan oleh masyarakat kota juga untuk pemerintah dan juga tentunya BPJS dan juga Dinas Ketenagakerjaan bahwa dalam hal ini pemerintah tidak menutup mata kok, kita tetap dibantu tapi bertahap. Ya. Kalaupun Anda belum dapat di tahap pertama dan kedua atau selanjutnya, mungkin akan ada tahap berikutnya. Yang penting Anda sudah merasa HRD dari perusahaan kita sudah memberikan tanggung jawabnya juga, kita telah mengumpulkan apa yang diperlukan. Tunggu saja, yang penting data itu valid dan tidak ada kesalahan di situ, pasti bakal tervalidasi. Pasti betul ya Bu Murni ya? Betul sekali. Nah iya. makanya, silakan Bu Murni kita lanjut lagi. Lanjut ya, jadi memang pagi-pagi harus semangat ya Mas ya? Harus. Iya, aura Harus semangatnya gitu. harus dikeluarkan. Betul. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu tugasnya mengumpul rekening, tapi kita juga melalui terakomodir ya, melalui HRD gitu ya, kemudian by online gitu ya. Dan kita juga memang tidak bisa melihat upahnya gitu. Jadi kita hanya tugasnya adalah memvalidasi sampai dengan valid format. Valid format dalam artian data yang dikirim oleh perusahaan itu ke kami sesuai pengentrian nomor rekening dan sebagainya. Untuk pengecekan rekening ada tahapannya lagi nih. Itu ini rekening si A bener nggak namanya juga si A gitu di kartu di rekeningnya, di kartunya namanya si A tapi di rekening nama si B yang punya, kemudian rekening nama istri. Nah, itu yang ngurusin nanti perbankan. Jadi kalau untuk yang hal seperti ini itu ada juga yang tidak valid ya, tapi itu kita kembalikan ke pihak perusahaan supaya mereka yang tadi rekeningnya salah atau nama orang lain silahkan untuk membuat rekening. Jadi luar biasa, kita tuh sangat komunikatif ya, kita juga dengan perusahaan ini sangat care gitu. Kita itu ada hampir 7.000 tenaga kerja perkebunan yang tidak punya rekening. Kami kerjasamakan dengan perbankan, kami bantu. BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan khususnya itu luar biasa peduli gitu. Kita carikan perbankan yang memberikan kemudahan tanpa datang ke bank untuk membuka rekening, cukup hanya menyerahkan data nama dan nomor NIK ya. Kemudian membuka rekening juga dengan 0 saldo awal, luar biasa kan? Rekening dicetakkan ribuan orang hanya memerlukan waktu ya paling lama 1, 2, sampai 3 hari. Ya. Itu udah diterima oleh pihak perusahaan, mereka upload lagi. Artinya BPJS Ketenagakerjaan itu karena kita ini kan jaminan sosial ya, orang-orangnya sosial lah ya. Jadi kita bantu juga yang tidak punya rekening. Nah, jadi kalau ada misalnya kendala perusahaan yang belum menyerahkan rekening karena tenaga kerjanya masih kalau gajian itu rekening atas nama istrinya, nyampaikanlah ke kami bantu. Nanti ada Mandiri, ada BNI, ada BTN, ada Bank BRI. Iya, ya? Sudah itu karena kan himbara ya Pak. Betul. Kemudian terkait tadi yang di Balikpapan nih. Kalau tadi kita bicaranya kan nasional ya, karena ini memang program pusat. Kalau untuk Balikpapan sendiri itu saya sampaikan sampai dengan Grogot ya, karena kita juga membawahi Grogot dengan cabang Balikpapan. Itu total tenaga kerja aktif kita itu ada sekitar 228.546 orang tenaga kerja. 200 lebih berarti Bu ya, hampir 300. Iya, itu ya 228 tuh ya lumayan lah ya, lumayan betul. Banyak gitu. Ribu loh ya. Betul. Dengan jumlah badan usaha itu ya, dan di dalamnya ada macam-macam, ada mikro kecil, ada menengah besar di dalamnya. Itu kurang lebih sebanyak 5.902 badan usaha. Ini dia nih. Ini yang ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan untuk mengakomodir. Tapi kan yang menyerahkan data rekening itu ada 4.643 badan usaha. Dengan jumlah tenaga kerjanya 160.171 orang pekerja. Okay. Itu data rekening ya. Itu untuk Balikpapan nih dan sampai dengan Grogot ya, PPU dan Grogot juga masuk. Kemudian yang tervalidasi valid pengisian data itu ada 160.158 rekening. Iya, yang tidak valid dalam pengisian data itu 13. 13 ini kami kembalikan ke badan usaha.
Bisa jadi dia kalau rekening BNI depannya tidak ada nol gitu, nggak dimasukin, Ya, atau benar. formatnya salah dalam membuat Excelnya gitu ya. Benar. Nah kemudian tahapan berikutnya itu masuk ke perbankan. Dari 160.158 orang tadi masuklah ke perbankan kembali untuk mengecek kembali nomor rekening yang sudah diupload. Itu yang tervalidasi atau valid adalah 158.647 orang Yang atau tervalidasi. rekening. Iya, Balikpapan, PPU dan Grogot. Grogot, itu Iya. udah menjadi satu Bu ya. Yang sudah oke di bank itu 158.647. Orang ini yang dalam antrian untuk menerima bantuan subsidi upah, Bantuan subsidi ya, upah, yang oke. bertahap insya Allah per minggu masuk rekening masing-masing gitu. Jadi ini jangan sampai salah paham lagi ya. Betul. Ini sudah dijelaskan nah, secara gamblang. kalau untuk Balikpapan, PPU dan Grogot yang masih dalam, masih dalam proses di perbankan untuk validasi itu ada 1.219. 2.000? Nah, 219 orang. Oh, seorang. Kemudian rekening lah istilahnya ya. Kemudian ada 305 yang tidak valid, Tidak valid. ya, atau invalid ya. Nah di sini kita di data kita akan terlihat di situ akan rekening ini atas nama istri gitu. Nah ini kita sampaikan ke perusahaan. Berarti sesuai dengan sistem berarti Bu ya. Betul. Begitu masuk tervalidasi atau tidaknya langsung sistem yang mendetek. Iya, semua by system gitu. Wow, jadi tidak bisa asal nih Iya, tidak berarti bisa untuk masukin asal. data. Jadi tadi yang nyoba-nyoba biasa kan orang Iya. kita kalau bisa nyoba ya Pak. Tes Padahal dulu, tes. iya tes Kalau gitu lolos ya. syukur, kalau enggak ya sudah. Tapi dia enggak sadar. Ya. Nah, orang yang begini nih nanti yang di luar yang akan bicaranya macam-macam. Nah, saya kok ngaruh? Ya iyalah, kan gaji Anda 5 juta ke atas Iya. misalnya, ya kan? Lagian Tapi juga yang- nggak nyetor itu minta Iya. dapet. Nah itu Susah, tuh Bu. ya. Tapi kalau ada HRD yang sudah tahu datanya valid, 100 orang valid, udah diem aja. Nanti Ya. yang ini tenangkan pekerjanya untuk bersabar. Karena yang duluan masuk itu ya mohon maaf Bang Himbara ya. Karena Ya. memang penempatan dana di pusat itu kan di Himbara. Tapi mohon maaf kalau misalnya Bang daerah gitu memang agak lambat-lambat gitu. Makanya yang non ASN kayaknya belum ada yang nerima. Agak slow Iya ya. karena rata-rata kan Bang daerah gitu. Ya, tapi tunggu aja nanti Tunggu bakal aja. dapat juga Ya, bakal ada. mudah-mudahan di tahap kedua ini di 3 juta kemarin ya, dan 3 juta orang yang kemarin tanggal 1 disalurkan, salah satunya bisa masuk lah yang non ASN juga gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Tapi tunggu saja, kan ada 11 tadi, ada 11,3 juta kan yang mau Iya. ditransfer nih. Betul. Baru 5,5. 11,3 juta Iya, tervalidasi. setiap minggu pasti masuk. Setiap minggu pasti masuk. Pokoknya setiap Iya. minggu datang ke ATM aja tungguin. Tunggu Kalau belum aja. berarti minggu depan. Pantengin aja, tapi yang anggap aja kayak arisan Iya, lah pokoknya ya, per tapi- minggu digoncang. Ya. Tapi ya betul. Tapi jangan orang-orang yang sudah tahu dia itu sebenarnya tidak menerima, tidak berhak, menunggu juga. Kemudian orang-orang ini yang memancing dari keruh gitu, membuat suasana jadi tidak nyaman, menganggap ke pemerintah itu pilih kasih dan sebagainya. Program ini nonsen lah, program ini hanya bohong-bohong gitu ya. Jadi yang banyak kita lihat itu ya di anak saya sendiri terus terang merasa tidak nyaman gitu di Instagram atau di WA gitu kan banyak. BPJS tenaga kerjaan, ini yang jelek nih BPJS tenaga kerjaan nih, bohong aja gitu kan, Iya. pilih-pilih gitu ya. Saya terus terang, mau ada saudara saya di Kediaman enggak tahu, saya enggak pernah ngerti gitu, karena semua by system gitu. By system, Jadi enggak semua ada yang kayak kekicruhan di, terdetek langsung di otomatis. ini, yang dekat sama ini dapat gitu, atau keluarganya semua yang masuk gitu kan, enggak ada. Jadi kalau di kita semuanya by system, semuanya by ini tidak ada yang pribadi gitu. Nah jadi tadi yang 158.000 nih, 647 ini dari Balikpapan sampai dengan Grogot sana bersabarlah gitu. Tunggu saja, ya. Tunggu giliran. Cuman mohon izin saya tidak bisa menginformasikan Balikpapan itu yang sudah menerima itu berapa ribu sih gitu. Karena kami memang saking ini dijaga kerahasiaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk dari BPJS Tenagakerjaan menyerahkan data saja ke pusat, Betul. pusat yang menyalurkan nanti. Iya, Kementerian Jadi Tenaga Kerja. BPJS tidak tahu menau Tidak tahu menau yang lagi. sudah mendapatkan atau yang belum. Betul. Tapi untuk menurut Bu Murni sendiri ngelihat untuk Balikpapan sudah berapa persen kah yang tersalurkan? Itulah tadi, ini pertanyaan pancingan kayaknya. Kalau saya bilang bisa berapa persen, berarti saya tahu dong. Iya tuh. Saya Berapa tidak persen tahu. saja, Bu? Iya, nggak bisa. Sedikit aja Bu. Iya, karena saya nggak tahu gitu. Oh, tahu ya? Oke Iya, Bu, betul. nanti kita ngobrol Bu. Iya. Saya potong dulu nih. Saya mau nanya sedikit sama Pak John dulu nih. Selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan nih Pak. Seperti yang sudah panjang lebar jelaskan Ibu Murni, disampaikan juga oleh Ibu Niswati tadi, pemerhati kota Bang Ali juga.
untuk Balikpapan sendiri dengan tenaga kerja yang kalau kita bilang kota Balikpapan menurut saya bukan kota minyak lagi tapi kota para pekerja datang ke sini untuk mencoba mengadu nasib di Balikpapan, tapi dengan keadaan seperti ini banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan apalagi dari perusahaan sendiri. Untuk dinas ketenagakerjaan sendiri nih Pak John, melihat hal tersebut seperti apa? Karena apalagi bantuan pemerintah ini yang saya lihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa mendapatkan bantuan. Seperti mungkin seperti yang Ibu bilang tadi ada rekening pekerja yang harus disetor, terus juga ada pemerintah akan cairkan secara bertahap, terus juga belum tervalidasi dan juga tidak lolos validasi. Kalau dari dinas ketenagakerjaan sendiri melihat hal ini dan dapat langsung informasi dari pusat seperti apa nih Pak? Iya, jadi kepada pemirsa Onik semua, jadi kalau berkaitan dengan itu ya sebenarnya kita dari unsur perangkat daerah, unsur pemerintah di level lokal gitu, di pemerintah lokal bukan hanya pekerja yang menerima upah kita harapkan, tetapi juga kalau bisa kenapa sih tidak juga pekerja yang tidak menerima upah. Ini penting. Ini penting kalau menurut kita, jadi juga tidak hanya pekerja yang menerima upah, tapi juga yang non menerima upah, contohnya pedagang, petani, dan juga pengurus koperasi gitu ya. Tapi sebenarnya Pak seperti yang disampaikan Bu Murni tadi, kita juga bisa mengurus sendiri ya. Iya, namanya kemandirian. 16 ribuan per bulan sudah bisa ngebantu untuk jaminan hari itu. Itu kan sudah ada penawaran dalam 4 program di BPJS, ketenagakerjaan. Banyak programnya, ada 4 itu masuk pensiun, perlindungan kecelakaan, iya kan, untuk perlindungan hari tua gitu, dan juga untuk jaminan kecelakaan gitu kan. Nah, jadi memang arahnya bukan hanya pekerja yang menerima upah, tetapi juga kalau kita bisa harapkan meluas sampai pekerja yang tidak menerima upah gitu. Tidak menerima upah juga ya. Jadi semuanya bisa merata dapat. Iya, dapat merasakan manfaat daripada BPJS ketenagakerjaan. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak John untuk tambahannya. Saya balik kembali. Kayaknya Bu Murni tidak mau berhenti berbicara nih, kayaknya banyak sekali informasinya yang mau disampaikan. Iya, siap. Jadi berapa persen Bu Balikpapan Bu yang sudah menerima? Balikpapan kalau udah yang menerima belum tahu saya persentasenya. Sama. Iya, betul. Saya pikir berubah jawabannya. Iya, jadi karena memang saya nggak tahu. Saya nggak jujur loh Mas. Iya. Siap. Iya. Jadi harusnya kan berita baik ini kalau memang saya tahu saya akan sampaikan gitu. Cuman karena memang saya juga nggak tahu, jadi kami di daerah itu nggak pernah tahu berapa sih yang di kuotanya yang sudah masuk ke rekening ya maksudnya. Ke rekening masing-masing. Karena gini ya, kalau belum dapat ribut, kalau dapat diem, gitu kan? Ya, biasa Bu kalau belum biasa makan, itu ya, orang belum Indonesia makan ya. ribut, udah belum makan ribut, udah kenyang tidur. Iya, tidur. Iya. Jadi kami tidak bisa untuk mengetahui gitu. Kami hanya bisa tadi yang belum terproses di bank itu ada sekitar 1.200-an tadi ya. Tapi sabarlah, itu bank-bank yang mungkin banknya tadi bukan yang Himbara gitu ya. Artinya di Balikpapan tinggal sedikit lah segitu yang ini nanti ntar lagi juga semuanya bakal dapat ya. Mudah-mudahan sih pemerintah itu di September ini selesai kemungkinan Bu Nis ya. Nih orang di Snaker nih yang lebih tahu kayaknya. Oke, gimana nih dari dinas nih? Ya Bu Nis, benar kah? Bagaimana Bu Nis? Tapi ya gitulah karena September. Karena program ini program pusat, jadi semua terakomodir di pusat sana. Berarti akan ada kira-kira bakal diperpanjang lagi kah untuk bantuan pemerintah? Sampai tanggal 15 untuk collecting data. Collecting data. Lepas dari tanggal 15? Mudah-mudahan diperpanjang lagi. Mudah-mudahan diperpanjang ya. Karena udah ada 4 kali perpanjangan. Udah berkali-kali berarti ya? Iya. Kami pertama dikasih waktu seminggu. Ya. Kemudian tambah lagi dan lagi gitu. Jadi ya pemerintah ini loh, kita nih diberi kesempatan gitu. Kenapa sih mau dikasih uang aja kok susah banget gitu ya? Iya benar sebenarnya sih. Iya, kalau sudah merasa peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian memiliki pekerja gitu nih khususnya yang pemilik perusahaan nih, tolong dong gitu, dilaporkanlah mereka ke kami biar mereka juga dapat bantuan ya BSU-nya. Kasihan dong, mungkin bagi kita 600.000, bagi Mas mungkin biasa aja 600.000 ya. Enggak Bu, besar bagi saya Bu itu. Bagi saya juga gede loh. Nah, tapi bagi orang yang saat ini sangat membutuhkan gitu ya, itu tolong dong gitu. Pihak perusahaan, karena ada beberapa perusahaan yang udah kami kunjungin juga gitu. Kami sangat
care loh Pak Ali. Kami datengin perusahaan yang tidak mau menyerahkan nomor rekening ini, ada apa sih gitu? Apa permasalahannya? Kalau permasalahannya mereka nggak punya rekening, kami bantu deh. Ada bank yang cepat mengerjakan itu gitu. Dan sampai saat ini kita tunggu juga nggak dateng gitu ya. Kasihan banget tenaga kerja kita. Nah kemudian kalau untuk BPJS Tenagakerjaan sendiri, dengan adanya BSU kami akan menjadi lebih terkenal loh. Selama ini kami itu tidak dikenal loh Mas. Jam sostek kayaknya ya. Kalau dulu kan jam sostek. Jam sostek. Tapi sejak berubah BPJS Tenagakerjaan itu hampir nggak kenal ya. Karena yang dikenal kan BPJS Kesehatan. Betul. Kemarin juga ada salah satu Pak dari komisi dia di DPRD kita kirim ke saya, Ibu ini kok nggak boleh ikut katanya gitu. Nah ini salah satu contoh ketidakpahaman masyarakat atau siapapun tentang BPJS Tenagakerjaan. Jadi tolong dong kirim kartunya, saya bilang masuklah kartunya, ternyata kartu BPJS Kesehatan. Saya langsung ketawa gitu. Nah itu dia ini. Nah bagaimana ini pertanyaannya gitu ya. Kalau yang BPJS Kesehatan kan belum tentu peserta kami. Betul. Karena BPJS Kesehatan itu kan melindungi seluruh orang ya, dari dalam perut sampai dengan yang manula gitu. Kalau BPJS Tenagakerjaan atau BPJS Sostek kan khusus melindungi pekerja baik saja. yang formal maupun informal. Informal tadi ya BPU, kalau yang penerima upah kan dulu namanya formal informal, sekarang BPU dan PU dan BPU gitu ya. BPU. Nah kalau BPU tadi memang disebutkan oleh Pak Zona ya, itu nelayan, pedagang, segala macam pekerjaan boleh ikut BPJS Tenagakerjaan secara mandiri gitu. Tapi programnya ini belum untuk yang BPU. Kita tunggu saja. Kalau di Balikpapan ini ada sekitar 17 sampai 18 ribuan pekerja bukan penerima upah peserta kami. Bervariatif. Pendaftarannya pun gampang banget. Di Disnaker juga bisa daftar Pak Zona ya. Kita ada agen perisa di Disnaker, di perizinan juga kita bekerja sama dengan perizinan. Yang terbaru MOU dengan Apindo, Kaltim, ya, yang dimotori Pak Slamet Broto. Di sana boleh Pak mendaftar untuk yang BPU boleh, yang penerima upah perusahaan juga boleh gitu mendaftar. Jadi nggak perlu ngantri di kantor kami gitu. Nggak usah ribet lagi Bu ya. Bisa datang ke sana. Nah kemudian terkait dengan BSU. Tolong dicermati, BSU ini bukan programnya BPJS Tenagakerjaan ya. Artinya program kami hanya 4 tadi disampaikan Pak Zona, jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua yang pada rame ngantri ya. Sekarang kan kita buy online tuh, buy lapak asik. Kemudian juga ada jaminan pensiun. Kenapa? Karena pemerintah juga memikirkan pekerja swasta ya, kayak kita ya Mas ya, kan kan bukan PNS gitu ya. Kalau komunis Pak Zona kan aman nih, karena ada pensiunannya gitu. Makanya wajib untuk ikut pensiun juga. Supaya nanti pada saat kita tidak bekerja lagi atau masuk masa pensiun seperti PNS lah, ada juga yang diterima. Memang kalau kita bicara seperti ini memang harus panjang waktunya Bu. Ini kita harus bisa bekerja sama nih sebenarnya Bu. Luar biasa. Sama Onyx Studio Bu. Ini Bu ya. Saya menunggu penawaran dari Onyx Studio. Siap. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya potong sedikit Bu. Boleh. Bicara sedikit dengan Ibu Nis dari Disnaker sendiri. Karena bantuan yang disalurkan adalah 2 bulan sekali ya Bu ya. 2 bulan sekali benar ya Bu ya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini per 2 bulan. 2 kali tahapan. Jadi untuk diberikan itu 1,2 Bu ya, benar ya? Berarti kalau hitungan per bulannya berarti 600 ribu. Kenapa modelnya, kenapa tidak langsung diberikan per bulan? Kenapa mesti langsung dikali 2? Gimana Bu? Karena kebutuhan kita kan gak nunggu 2 bulan sekali. Kebutuhan kita per bulan harus ada, apalagi per hari. Gimana dari Dinas Tenagakerjaan nih Bu? Ayo. Baik, makasih. Memang pembuatan regulasi ini murni ya dari Kementerian Tenagakerja Pusat. Kami di kabupaten kota terus terang aja memang tidak ada dilibatkan dalam hal ini. Cuma kalau menurut saya diberikan 1,2 itu mungkin untuk bisa meningkatkan kemampuan pekerja di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa pandemi COVID. Dan mungkin juga untuk efisiensi ya, kalau setiap bulan 600 mungkin juga agak perbankan juga agak ribet administrasinya Pak ya. Ya mungkin ya udah diberikanlah 2 kali tahapan seperti itu ya. Jadi 1,2. Iya, mungkin saya sedikit tambahan ya.
Mas ya, untuk perusahaan-perusahaan kami dari Disnaker menghimbau kepada teman-teman yang HRD ya untuk melaporkan segera pekerjanya yang bergaji di bawah 5 juta. Karena masih ada keluhan daripada pekerja. Ada beberapa pekerja yang ke Disnaker menyampaikan bahwa kami kok tidak dapat ya Bu bantuan yang Padahal dia 600 bekerja di ribu. perusahaan. Saya tanya gaji kamu berapa? Di bawah 5 juta. Nah ini perlu kita sampaikan kepada HRD untuk segera untuk mendaftarkan atau melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang laporannya bukan ke Disnaker ya. Betul. Semua diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan validasi, verifikasi terkait siapa-siapa yang akan menerima bantuan atau subsidi tersebut. Oke, baik Ibu, Segera terima demikian. kasih. Bang Alid, terakhir apa yang mau disampaikan Bang di penghujung sersan ngopi kita untuk edisi 2 September ini Bang? Ya, terima kasih. Pertama saya apresiasi tamu-tamu kita luar biasa. Ibu Murni dengan semangatnya. Power sekali nih, power information for today. Powerful, Luar biasa. powerful. Dan Iya. Ibu Nis juga terima kasih. Dan saya harap juga Onik selalu mensosialisasi, bisa bekerja sama lah Pasti. sama BPJS Ketenagakerjaan, sosialisasi ke masyarakat. Sangat penting sekali, banyak manfaat yang kita peroleh dan kita mendisiplinkan diri. Itu kunci utama dan menurut saya karena ini program pusat, kita juga selalu mengacu dari pusat. Kalau ada keluhan, mungkin mereka cuma medianya saja, mediatornya ke sana. Karena saya tahu sekali juga, saya sering lihat browsingnya, ini program juga, ya negara hadir dalam kesusahan pandemi COVID ini. Mudah-mudahan semua masalah kita cepat selesai dan ekonomi pulih kembali. Karena kuncinya pemerintah memberikan subsidi bukan buat tenaga kerja ya. Semua segmen saya rasa pemerintah sudah ada. Sudah mempersiapkan. Iya, negara hadir di situ dari mulai bantuan, mulai yang dari sembako, segala segmen sudah ada. Jadi Ya. bahasanya menurut saya hampir semua lapisan masyarakat itu sudah merasakan bantuan negara hadir dalam kesusahan ini ya. Saya juga merasa hikmahnya kita disiplin. Harus ikut program BPJS Ketenagakerjaan supaya apa? Manfaatnya dulu mereka nggak ngetop, sekarang ngetop Iya. Bu sekarang Bu BPJS Ketenagakerjaan. Dicari-cari sekarang Iya, ya. sekarang ngetop. Orang dulu taunya ngeluh soal BPJS Kesehatan. Iya. Makanya tadi ada bahasanya Ibu yang disetorkan BPJS Kesehatan. Itu juga betul. menurut mereka karena terlampau ngetop dulu Bu BPJS Kesehatan. Tapi dengan ada ketenagakerjaan ini saya rasa manfaatnya luar biasa. Saya dulu selaku ketua LPM di Baru Ulu saya pernah merasakan ada suatu kampung yang disupport Bu, dibantu dari BPJS Ketenagakerjaan di daerah Gunung Bugis itu. Ada kegiatan UKM-nya juga ada, BPJS Ketenagakerjaan hadir di situ memberikan bantuan untuk peningkatan roda ekonomi. Jadi saya rasa Radio Onyx sering-sering lah berbagi dengan Siap. BPJS. Kita akan berikan penawaran Bang Alid, tenang Iya, aja. sebagai corong, Untuk sebagai bisa corong bekerja ya. sama. Sosialisasi ke masyarakat dan juga manfaatnya untuk ke depan hari tua. Kita pasti akan tua. Insya Allah Bang, Insya Allah Bang. Iya. Insya Allah ya. Ya, mungkin itu terima kasih sekali lagi, terima kasih Ibu-ibu, Om John. Terima kasih bisa hadir di sini, Bu Murni, powerful banget. Luar biasa Saya rasa informasinya. sebenarnya beliau ini masih pingin ngomong, mungkin banyak yang mau disampaikan, cuma Makanya waktu. saya bilang kalau pengen ngobrol langsung, mending kerjasama yang kita perpanjang, Iya, yang kita ajak betul. kerjasama Nah. mungkin lebih luas waktunya Lebih untuk luas, bisa nah. ngobrol panjang lebar ya. Karena ini harus segera terus digaungkan, apalagi Dinas Ketenagakerjaan juga harus terus memberikan informasi ke masyarakat. Iya. Penting sekali biar orang tidak salah berpikir dan tidak salah kaprah dengan Iya. apa yang diberikan pemerintah. Betul ya Bang Alid ya? Ya, terima kasih. Jadi jangan buat-buat hoax lah. Betul. Sumbernya sudah jelas, ada di BPJS Ketenagakerjaan, ada di Snaker, datanya dan semua yang tadi yang paling penting kuncinya itu by system. By system. Jadi tidak ada bahasa niatnya mau membodohi, niatnya mau bahasanya curang, karena udah sistem. Kalau syaratmu nggak lengkap, ya mohon maaf, sistem sudah menolak. Otomatis. Dan itu sudah preventif dari pemerintah Bu ya. Sudah luar biasa. Mungkin itu saja. Sekali lagi sahabat Thank you. Onik, terima kasih. Dan mungkin Ada Om John ya. Dari Silakan, Pak John, makasih. Silakan. Makasih Bang Alid. Ya, jadi betul sekali tadi apa yang dikatakan Bapak kita. Jadi karyawan tuh bisa menuntut perusahaan kalau jika menunggak pembayaran iuran ke Oke, BPJS. itu wajib ya bagi karyawan ya berarti ya Ibu ya? Iya, apalagi misalnya
ini kan resikonya nanti juga dampaknya ke karyawan yang rugi gitu ya. Ya. Jadi misalnya ada perusahaan yang nakal atau apa bermain manipulasi data gitu, ya nanti yang akan rugi karyawannya sendiri gitu. Jadi kasihan yang karyawan di perusahaan tersebut. Betul. Ya mungkin Baik. itu tambahannya tadi. Jadi dari karyawan pun harus bisa aware dengan keadaannya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Murni atau Ibu Unis sebagai penutup kita? Mungkin saya sedikit ya Pak Budi dulu ya, closing statement aja. Jadi himbauan kita BPJS Tenagakerjaan khususnya bagi para pengusaha, pemberi kerja ya. Jadi wajiblah daftarkan pekerjanya kepada kami. Kenapa? Kalau terjadi hal tidak diinginkan, pengusaha udah enggak pusing. Betul. Artinya kalau dia meninggal yang kecelakaan karena semuanya ditanggung BPJS Tenagakerjaan. Jadi laporkanlah dengan segera. Jangan hanya karena BSU. Memang kita di Agustus ini pada ramai banget orang yang daftar gitu ya. Daftar di peserta. Harapan saya bukan karena BSU. Karena kalau yang baru daftar pun akan masuk. Karena tidak sesuai dengan Permenaker tadi ya. Tapi saya merasa sangat bersyukur. Artinya sudah mulai banyak pengusaha atau pemberi kerja kita yang menyadari gitu. Mereka pada mendaftarkan tenaga kerjanya. Nah, bagi yang sudah menjadi peserta ya, tolong dong jangan tenaga kerjanya dilaporin cuma seperempat. Iya, Pahamkan benar. seperempat maksudnya atau setengah yang harusnya 100 orang datang cuma 25 gitu ya, cuma 30 orang gitu. Janganlah, daftarkan semuanya karena semua punya hak yang sama. Karena tadi benar disampaikan Pak John itu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, manipulasi data atau tidak mendaftarkan pesertaan kami, terjadilah kecelakaan kerja atau dan lain sebagainya. Pekerja itu 100% dilindungi oleh negara. Baik. Malah 1000%. Jadi menuntut bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan maka dia akan dapatkan kurungan penjara sesuai dengan aturan ataupun denda gitu ya. Yang utama adalah pekerja itu adalah aset perusahaan. Baik. Jadi cobalah berikan mereka perlindungan yang maksimal dengan kepesertaan BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Siap, Mungkin terima itu kasih. saja. Ibu Terima Murni. kasih. Terima Ya. kasih. Ibu Nis ada tambahan? Sedikit aja silakan sebagai closing statement kita di Sersan Ngopi pagi ini. Baik, kami sekali lagi menghimbau kepada semua perusahaan yang ada di Kota Balikpapan, ini masih ada kesempatan ya sampai tanggal 15 September. Segeralah dilaporkan pekerja-pekerjanya yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada perusahaan juga tetap memberikan data yang sebenarnya, karena apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan sebenarnya, ada konsekuensinya, ada sanksi administratifnya, ada sanksi pengembalian daripada dana yang sudah diterima oleh pekerja, dan tentunya perusahaan yang akan menerima sanksi. Menanggung, baik. Saya kira demikian, semoga teman-teman semua di perusahaan ya, setiap semua pekerja di perusahaan sehat dan tetap menjaga atau melaksanakan pekerjaan mengikuti protokol kesehatan. Semoga Balikpapan sehat, pekerja semua sehat, dan kita semua sehat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nis dan juga semua narasumber kita. Terima kasih Pak John, terima kasih Ibu Murni, terima kasih untuk informasi yang inovatif, komunikatif sekali pagi ini. Bu Nis, terima kasih. Bang Ali, terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan. Dan juga tentunya untuk sahabat yang telah mendengarkan dan juga menyaksikan Sersan Ngopi pada hari ini 2 September 2020 lewat live Instagram Onyx Studio 887 FM. Kita bakal hadir kembali minggu depan dengan topik-topik yang pastinya lebih menarik pula, dengan narasumber juga yang tentunya lebih kompeten di bidangnya masing-masing. Saya pamit undur diri dari Sersan Ngopi pagi ini. Selamat pagi, thanks for listening Onyx Studio and be inspired.